Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya sehat-sehat bukan? Itu yang menjadi doa saya setiap hari supaya Sobat GP dimanapun saat ini berada selalu di dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, kali ini saya ada informasi tentang berita MotoGP dan semuanya tentunya ada di sekitar MotoGP. Oke, langsung saja. Yang namanya pramusim sudah kelar ya di tanggal 10 sampai 12 Februari 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia, dan sudah selesai di hari yang ketiga yang tetap didominasi oleh Ducati ya. Ducati luar biasa dominasinya, dan di hari ketiga pun Luca Marini menduduki posisi pertama dengan catatan waktu yang terbaik. Oke. Dan di sini Ducati masih terus berada di atas, dan berikutnya kemarin pada waktu hari pertama itu sempat Aprilia berada di bawahnya, dan juga Yamaha juga hampir menyaingi, tapi ternyata di hari yang ketiga ini perubahan signifikan juga terjadi dan memang Ducati tetap berada di atas. Tetapi saat ini ada berita yang juga agak sedikit membuat kita ini agak ini juga ya, kok bisa gitu ya. Jadi begini, di saat beberapa waktu yang lalu tes pramusim ini Yamaha itu top speednya atau powernya itu mulai bagus, dan Cal Crutchlow sebagai test ridernya pun juga mengatakan bahwa powernya Yamaha ini benar-benar bagus karena memang dilihat begitu dicoba itu top speednya itu lapnya dibandingkan dengan musim lalu yaitu di Oktober 2022 itu selisih 4 km per jam seperti itu. Jadi memang speednya bagus. Tetapi kemarin di hari yang ketiga di tes pramusim di hari yang ketiga di Malaysia itu ternyata begitu diganti dengan ban itu ternyata perubahan terjadi. Speednya merosot seperti itu, sampai akhirnya yang namanya Fabio Quartararo dengan Morbidelli itu finishnya di posisi 19 dan 20. Kita juga nggak ngerti gitu maksudnya. Fabio sendiri juga ngerti kenapa sampai seperti ini gitu, kok bisa merosot seperti itu. Mereka belum menemukan apa yang terjadi seperti itu. Tapi justru di Ducati itu luar biasa. Luca Marini yang notabene dia adalah di satelit daripada Ducati, yaitu dia ada di VR46, di Moni VR46 yang punya nomor motor 10, yaitu yang notabene dia adalah adiknya Valentino Rossi. Dia menduduki di puncak pada hari terakhir di tanggal 12 Februari 2023 kemarin. Dan di berikutnya itu yang di bawahnya Luca Marini ada Pecco yang selisihnya juga nggak terlalu banyak ya, mepet sekali selisihnya begitu. Jadi cuma 0,080 detik antara Pecco dengan Luca Marini. Nah, ternyata di sini yang paling tinggi itu ternyata catatan waktu itu adalah Jorge Martin. Jorge Martin itu luar biasa, di 1 menit 57,79 detik itu yang dimiliki Jorge Martin, dan berikutnya adalah Luca Marini seperti itu. Jadi memang dominasi Ducati di dalam tes pramusim ini masih tetap luar biasa seperti itu. Jadi Yamaha juga terpuruk, maksudnya bukan terpuruk yang ini ya. Jadi dari top speed yang luar biasa tahu-tahu turun seperti itu. Nah, ini memang belum bisa dikatakan sebagai tolok ukur bahwa ini pasti sudah seperti ini gitu ya. Ini masih tes pramusim yang pertama. Nanti di di awal bulan Maret akan diadakan tes pramusim yang kedua, yaitu di tanggal 11 sampai 12 Maret, yaitu di Portimao di Portugal, yaitu adalah tes pramusim yang kedua. Jadi nanti akan kita lihat perkembangannya bagaimana, karena di tes pramusim ini tujuannya adalah untuk mengetes kekuatan motor dan juga chemistry daripada rider dengan motornya. Kalau yang namanya shakedown test itu memang para tes rider dan juga rookie atau pendatang baru, maksudnya rider baru yang baru masuk di MotoGP itu mereka mencoba sirkuit baru. Kalau untuk yang ini ya, untuk rookie-nya dan untuk tes ridernya mencoba motor yang baru. Nah, di saat tes pramusim ini untuk mengetes atau membuat chemistry daripada motor dengan ridernya. Bagaimana nih dengan motor baru, apanya yang kurang, dipakai aerodinamik baru, elemen baru seperti itu. Jadi mereka mencoba motor-motor yang baru seperti itu. Itu nih di tes pramusim yang pertama. Nanti di tes pramusim yang kedua itu yang akan menentukan kalau nanti itu seperti apa perkembangannya, ya itu harus disegel, karena nanti di akhir bulan Maret di tanggal 24 sampai 26 itu sudah mulainya balapan
sudah mulai race lagi di musim 2023. Seperti itu yang pertama. Ya, jadi untuk ini nanti di tes pramusim yang kedua itu motor juga harus disegel seperti itu. Jadi kini kita menunggu tes pramusim yang kedua. Nah, di lain itu, selain daripada Yamaha nih, pabrikan dari Asia ini, dari Jepang ini kayaknya nggak tahu kenapa ya, selain Yamaha ternyata Honda ini juga sangat-sangat belum bisa menunjukkan apa ya, kekuatannya yang signifikan seperti itu. Bahkan Marquez itu mengatakan bahwa dia sangat-sangat tidak puas dengan hasil tes pramusim Sepang Malaysia ya, yang terakhir kemarin, terutama di tanggal 12 Februari itu. Bahkan dia tertinggal di angka 0,777 detik dari Luca Marini. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa Honda ini merekrut yang namanya Ken Kawauchi itu sebagai manajer teknisi. Nah, justru di sini Marquez itu mempertanyakan, mungkin ya, kita juga nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya daripada Kawauchi ini atau Ken Kawauchi ini apa, sehingga mereka itu menyuruh Marquez dengan Stephen Bradl pada tes pramusim yang ketiga, di hari yang ketiga tanggal 12 itu Kawauchi menyuruh Marquez dengan Stephen Bradl untuk tidak memakai winglet apapun. Jadi mundur seperti di musim sebelum adanya winglet. Kita tahu ya, saat ini justru sedang perangnya winglet untuk, artinya apa ya, aerodinamik motor ini sekarang ini sedang berperang bagaimana membuat motor ini stabil di saat akselerasi, di saat mereka pengereman. Nah, ini kan sedang dicari. Nah, justru ini Kawauchi menyuruh kedua rider dan test rider ini, maksudnya Marc Marquez dengan Stephen Bradl ini, untuk tidak memakai winglet itu, tidak memakai aerodinamikanya. Nah, ini tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya daripada Kawauchi, atau mungkin sudah ngetes ya. Memang ini memang lagi dites ya. Jadi untuk menambahkan gimana yang baiknya, elemen apa yang mau ditambahkan ke motor itu. Nah, Marquez ini di tes pramusim kemarin itu dia itu posisinya dia finish di posisi yang ke-10. Seperti padahal dia menginginkan posisi yang ke-5. Nah, dia kalau bisa sih 5 besar. Dia perhitungannya seperti itu, ternyata dia posisinya ke-10, meskipun dia masih di atasnya Fabio Quartararo, di atasnya Yamaha seperti itu, tetapi ya itu belum menjadi targetnya Marc Marquez begitu ya. Jadi Marquez ini yang sebentar lagi juga akan ulang tahun ya, nanti di tanggal 17 Februari ini, kurang beberapa hari lagi dia akan ulang tahun. Dia mengatakan sangat-sangat masih belum bisa puas, artinya dia masih kecewa dengan keadaan motor, dan dia mengatakan seperti ini, bahwa motor yang ia pakai kemarin itu masih sama dengan motor yang dia pakai 3 bulan yang lalu waktu tes di Valencia. Jadi rasanya memang belum bisa memuaskan. Pabrikan dari Jepang, Yamaha dan juga Honda ini belum bisa dilihat begitu ya, artinya top speednya, powernya, itu engine itu belum bisa dilihat seperti apa. Memang ini belum jadi tolak ukurnya. Kita tunggu lagi nanti di tes pramusim yang kedua, yaitu di Portimao di Portugal ya. Oke, untuk kali ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada berita baru lagi akan saya informasikan kepada Sobat GP. Dan jangan segan-segan untuk meninggalkan subscribe, like, komen, dan share ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi kepada Sobat GP semuanya. Dan jangan lupa tunggu video-video saya yang berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. See you. Bye-bye.